Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ketika kita sering meminta kepada Allah, ketika kita sering berdoa kepada Allah. Apabila sesama makhluk kita meminta sekali mungkin diberi, 2 kali mungkin akan diberikan, tapi ketiga kali akan muncul yaitu perasaan mungkin akan ditolak permintaan kita. Tapi lain dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala, justru Allah menyenangi orang-orang yang selalu meminta kepadanya. Allah membenci dan menganggap orang tersebut sombong ketika dia jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu perkataan dikatakan, Ibnul Qayyim mengatakan, man aradallahu bihi khairan fatahalahu babal dhulli wal inkisari wadamil ilha'i ilallahi ta'ala wal iftiqari ilaih wa ru'yati uyubi nafsih wa jahliha wa adwaniha wa musyahadati fadli rabbihi wa rahmatihi wa judihi wa birrihi wa ghinahu wa hamdihi. Dikatakan man aradallahu bi khairan, jika Allah menginginkan kepada hamba tersebut kebaikan. Apa ciri-ciri ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan orang tersebut menjadi orang yang baik, menjadi orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka fatahalahu atau futihalahu, Allah membuka atau dibuka untuknya dari pintu perendahan diri kepada Allah, pintu inkisar, pintu hati yang selalu hancur bersama Allah, wadamil ilha, dan dia selalu merintih kepada Allah, ilallah ta'ala, wal iftiqar ilaih, dan dia selalu merasa butuh kepada Allah. Kemudian ciri yang kelima, wa ru'yati uyubi nafsih, dia mengetahui kekurangan dirinya sendiri, wa jahliha, dan kebodohan dirinya sendiri, wa adwaniha, dan jatuhnya martabatnya sendiri di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang keenam, wa musyahadati fadli rabbih wa rahmatih, dan selalu menyaksikan pemberian Allah, segala sesuatu yang dia capai bukan karena usahanya semata, tetapi itu merupakan pemberian Allah. Melihat rahmatnya Allah, wajudihi, dan pemberian Allah, wa birrihi, dan kebaikan Allah, wa ghinahu, dan maha kayanya Allah, wa hamdihi, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika kita merasa diri kita jauh dari Allah, dibarengi dengan amal ketaatan kepada Allah, kita merasa bahwasanya kita penuh dengan kebodohan, kita penuh dengan kekurangan, padahal mungkin di tengah masyarakat kita dikenal sebagai orang yang mengerti, tapi diri kita tidak pernah merasakan hal tersebut. Itu ciri seseorang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Begitupun sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik. Dan dia selalu melihat ini semuanya hasil yang dia dapatkan, baik itu kekayaan, baik itu keberhasilan dan lain sebagainya, bukan semata-mata dari dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu merintih kepada Allah. Itulah ciri orang-orang yang Allah menginginkan orang tersebut menjadi orang baik. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk kelompok tersebut. Dalam riwayat Imam Ahmad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a, tidak ada sesuatu yang paling mulia, yang paling terhormat di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala minad du'a, dari melebihi doa. Makanya kita diatur oleh Nabi,
Kita akan berangkat ke masjid, ada doa. Kita masuk masjid, ada doa. Bahkan ketika kita berada di tengah masjid sekarang ini, kita mengucapkan niat i'tikaf, iltija kepada Allah, bahwasanya duduknya kita sekarang ini demi untuk memakmurkan rumahnya Allah. Kita keluar dari masjid, kita masuk rumah, kita masuk kamar mandi, kita keluar kamar mandi, bahkan urusan-urusan yang kecil sekalipun, urusan-urusan yang tidak pantas kita omongkan ketika kita berada dalam kamar mandi, tetap ada doa yang diatur oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena laisa syai'un akrama 'ala Allah minad doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah melebihi ketika kita berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, yuqalu afdhalud du'ai al-ilha 'ala Allah wa tadru ilaih. Al-Auza'i mengatakan, yuqalu, dikatakan, afdhalud du'ai, paling afdalnya doa itu apa? Apakah cukup kita cuma mengucapkan ya Allah, ya Allah berikan kepadaku, ya Allah? La, afdhalud du'a, paling afdalnya doa al-ilhahu 'ala Allah, merintih kepada Allah. Bagaimana kalau kita mengharapkan pemberian uang, pemberian harta, pemberian kekayaan dari orang lain, mungkin dengan berbagai cara. Kita kalau bahasa Jawanya ngandap asor depannya orang yang kita ingin dapatkan sesuatu. Apalagi kepada Allah, ilhah, menangis, merintih kepada Allah, wa tadarru ilaih, betul-betul meminta kepada Allah. Makanya diatur oleh para ulama, kalau berdoa angkat tangan yang sempurna, jangan letakkan di bawah. Atau sering kita ngelihat ada orang berdoa dengan menutupi wajahnya. Lah, angkat tangan, tunjukkan iftikar kita, butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tengah pembangunan masjid, kita tengah pembangunan pondok pesantren, datang mungkin bupati, atau mungkin wali kota, atau mungkin gubernur, atau mungkin presiden. Kita persiapkan omongan sebaik-baiknya, kita rendahkan diri kita, padahal sama manusia. Karena apa? Kita ingin mendapatkan sesuatu supaya masjid, supaya pondok, supaya tempat pendidikan cepat selesai. Terus bagaimana kiranya dengan Allah? Apakah kita mengharapkan untuk mendapatkan sorga yang la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar? Kita ingin mendapatkan sorga yang mata tidak pernah melihat, yang telinga tidak pernah mendengar kenikmatan seperti kenikmatan sorga, terlintas dalam hati manusia tidak pernah sama sekali. Dengan laya-laya, dengan doa, kadang-kadang tanpa angkat tangan. La haula wala quwata illa billah. Ilhah, merintih kepada Allah, nangis kepada Allah, tadarru, betul-betul merendahkan diri kepada Allah. Itu paling afdolnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak penyakit-penyakit hati yang menghalangi kita. Kenapa kita malas baca Quran? Maaf. Kenapa kita malas hadir ke majelis ilmu? Kenapa kita malas untuk menulis faedah ilmu? Kenapa kita ini malas untuk berzikir? Kenapa kita malas untuk memakmurkan masjid padahal rumah kita dekat dengan masjid? 1-2 langkah, mungkin 10 langkah nyampe ke masjid. Tapi kenapa malas? Satu, hadirin, penyakit hati. Ulama mengatakan wa min anfa'il adwiyati al-ilhahu fid du'a. Paling afdolnya obat untuk ngobati penyakit hati, untuk menghilangkan hijab kita dengan Allah, supaya kita semangat kepada Allah, supaya hati kita terbebaskan dari penyakit hati. Ilhah fid du'a, merintih ketika doa, betul-betul ketika berdoa, konsentrasi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan terobati penyakit-penyakit kita, hadirin? Kalau kita berdoa dengan seada-adanya,
bahkan naudzubillah tidak pernah doa sama sekali sama Allah. Selesai sholat assalamualaikum, assalamualaikum, imam masih memimpin untuk mengucapkan doa-doa kepada Allah, tapi kita sudah berangkat pergi. Apa yang membuat kita tidak kerasan di masjid? Apa yang menyebabkan? Satu, hadirin, satu, maaf, diakui atau tidak, penyakit dalam hati kita masing-masing. Ini yang membuat kita tidak kerasan untuk berlama-lama berada di rumahnya Allah. Apa obatnya? Al-ilhahu fid du'a. Minta betul-betul kepada Allah, merintih kepada Allah ketika berdoa. Tawassul dengan nama-nama Allah. Ulama sepakat tawassul dengan nama-nama Allah, bahkan secara umum tawassul tidak ada pertentangan sama sekali. Tawassul dengan nama-nama Allah untuk berdoa, mungkin ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, atau ya Hayyu ya Qayyum. Ketika subuh dibaca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, itu tawassul dengan doa. Itu tawassul dengan namanya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Orang yang rutin baca seperti itu ketika subuh, akan sholat subuh 40 kali, maka dia tidak akan meninggal kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang kita harapkan? Kita ingin mendapatkan jabatan, kita ingin mendapatkan harta, kita meninggal ditinggalkan semuanya. Harapan kita meninggal husnul khatimah. Gunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah dengan nama-namanya Allah. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Itu merupakan tawassul dengan nama Allah untuk mendapatkan pemberian dari Allah. Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan, ma qala abdun ya Rabbi, ya Rabbi thalatha marrat illa nadarallahu ilaih. Beliau mengatakan tidak ada seorang hamba yang mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah tiga kali. Tiga kali kita mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, tiga kali. Illa, kecuali nadarallahu ilaih, Allah amat sangat memperhatikan kepadanya. Allah melihat dengan pandangan rahmat. Allah menyatakan, apa yang kau inginkan wahai hambaku, sampaikan, aku akan kabulkan semuanya. Allahu Akbar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, bagaimana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a thalathan. Nabi itu kalau berdoa, kalau minta kepada Allah, diulang-ulangi sampai 3 kali. Bukan sekali, 3 kali. Lihat bacaan Rotib Haddad, lihat bacaan Widul Latif, lihat bacaan Rotib Attas, diulang-ulangi. Ada yang diulangi 3 kali, ada yang diulangi 7 kali, ada yang diulangi 10 kali, ada yang diulangi 11 kali. Bukan ada dalil. Itu yang disanakan Nabi SAW. Idza da'a thalathan. Nabi kalau berdoa diulangi 3 kali. Wa idza sa'ala thalathan. Kalau Nabi minta sama Allah, mengharapkan sesuatu dari Allah, Nabi Muhammad minta 3 kali. Lalu apa yang membuat kita jauh dari Allah? Banyak masalah, banyak ini, sampaikan kepada Allah. Proposal kita, maaf hadirin, proposal kita jangan cuma diberikan kepada bupati. Proposal kita jangan cuma diberikan kepada gubernur. Proposal kita jangan cuma diberikan kepada presiden kalau perlu. Tapi berikan proposal kita, berikan permintaan kita, sampaikan permintaan kita kepada Zat Rajanya di Raja, yang tidak akan pernah lengser sama sekali. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun masalah kita
masalah istri kita, masalah anak kita, masalah keluarga kita, masalah pekerjaan kita, minta kepada Allah, betul-betul minta kepada Allah. Gobul, jangan takut, gobul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada seorang yang manggil kepadaku, katanya Allah, aku dekat, tidak jauh, Allah. Allah dekat sama kita. Apa yang membuat kita jauh? Hati kita jauh sama Allah. Hati kita tertutup hijab. Hati kita, maaf, banyak penyakit. Ilhafi doa, betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dikatakan Muriqun al-Ijli, seorang ulama, Muriqun al-Ijli, beliau mengatakan, Lakot sa'altullaha hajata kada wa kada mundu 20 sanatan. Aku ini sudah munajat sama Allah, aku minta kepada Allah sudah 20 tahun. Fama u'tituhu, tapi masih belum dikabulkan sama Allah. 20 tahun. Wala ayastu minha, tapi aku tidak pernah putus asa sama sekali. 20 tahun doaku masih belum diijabahi sama Allah, aku tetap berhusnudzon kepada Allah, dan aku tidak pernah putus asa kepada Allah. Orang pilihannya Allah. Jangan pernah bosan untuk meminta kepada Allah. Semoga kita diberikan kemampuan untuk menempatkan diri kita sebagai hamba Allah yang sesungguhnya meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah sepenuhnya, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang baik. Amin ya rabbal alamin.